Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan sehat, bukan? Di hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh kembali dipertemukan dalam kelas, dan biarlah Tuhan membantu kami, berkati kami agar pelajaran ini boleh kami pahami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sesuai dengan topik materi di hari ini tentang dosa dan pertobatan. Adapun kompetensi dasar di hari ini ada 3, yaitu 1. Menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mengerti bahwa dosa mendatangkan hukuman Allah dan pertobatan mendatangkan pengampunan Allah. Yang ketiga, mengimani bahwa pengampunan merupakan anugerah Tuhan. Anak-anakku, kita langsung saja masuk pada materi kita di hari ini, bab 4 dengan topik dosa dan perbuatan. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian dosa. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Menjelaskan manusia jatuh ke dalam dosa. Keempat, mendefinisikan arti bertobat. Kelima, menjelaskan pentingnya pertobatan dan maknanya bagi orang percaya. C. Materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dosa. Yang kedua, penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, arti bertobat. Yang kelima, pentingnya pertobatan dan makna bagi orang percaya. Anak-anakku, menurut kalian apa arti dosa? Menurut pandangan kalian, menurut pemahaman kalian, dosa adalah segala pelanggaran terhadap perintah Allah, atau dosa adalah segala yang kita lakukan tidak seturut dengan firman Tuhan, atau dosa adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Contohnya, ketika kita berbohong kepada orang tua, atau ketika kalian melawan orang tua, ketika kalian berbohong pada guru, tidak mengerjakan tugas dengan banyak alasan, itu adalah dosa. Itu namanya kalian tidak bertanggung jawab, dan banyak lagi yang kita melakukan. Kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang juga kita tidak sengaja. Tetapi itu adalah melawan perintah Allah, maka semua itu adalah dosa. Anak-anakku sekalian, kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, ketika Tuhan menciptakan manusia itu di Taman Eden, taman yang sangat indah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memahami perintah bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, jangan engkau makan buahnya. Sebab pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Lalu Tuhan berfirman lagi, tidak baik ketika manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan dia penolong baginya, yang sepadan dengannya. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk. Kemudian mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Berbahagialah dan hiduplah berkecukupan, bergaul akrab dengan Allah di Taman Eden. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Tuhan, ular memperdayakan perempuan itu, lalu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Lalu perempuan itu menjawab, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman inilah Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat.
Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil buah itu dan memberikannya kepada suaminya. Maka terbukalah kedua mata mereka bahwa mereka sedang telanjang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan berjalan memasuki taman itu, bersembunyilah Adam bersama dengan istrinya. Tuhan memanggil mereka. Mereka menjawab bahwa aku takut menemui Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, apakah engkau telah memakan buah yang aku larang? Jawab Adam, perempuan yang engkau berikan itu yang telah menyuruh aku untuk memakannya. Lalu perempuan itu menjawab bahwa iblis yang telah memperdayakan aku. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama yang lain. Karena peristiwa itu Tuhan marah dan menghukum mereka. Tuhan berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dari debu tanah yang engkau makan seumur hidup. Firman Tuhan kepada Hawa, susah payah mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Firman Tuhan kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika engkau makan daripadanya, maka terkutuklah engkau. Dengan susah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu tanah dan engkau akan kembali menjadi debu tanah. Itulah Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Apa yang membuat mereka akhirnya melanggar perintah Allah? Yang pertama, kesombongan manusia. Manusia itu sombong. Mereka merasa ingin hidup bebas dari tekanan Allah sebagai penciptanya. Seandainya mereka tidak sombong, mereka akan tunduk melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah kebanyakan manusia, seperti itulah anak-anakku. Bahwa ketika mereka hidup seperti itulah, mereka tidak mau hidup dalam aturan Allah. Karena mereka merasa sanggup berjalan sesuai dengan keinginan sendiri. Yang kedua, manusia itu tidak puas dengan posisi sebagai ciptaan. Ia ingin menjadi seperti Allah. Ketika ular itu mengatakan bahwa tentulah Allah tidak mau ketika kamu makan buah itu. Karena ketika kamu makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Dan engkau tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hal ini yang menarik hatinya Hawa. Demikian juga Adam, bahwa ketika mereka memakan buah itu, mereka akan sama seperti Allah. Seandainya manusia itu puas dengan keberadaan sebagai ciptaan Allah, mereka tidak tergoda oleh rayuan iblis, walaupun mereka diiming-iming sama seperti Allah. Mereka akan mengatakan, oh bahagia kami, cukup sempurna dengan ciptaan sebagai ciptaan Allah. Kami tidak perlu harus sama seperti Allah. Kami tidak perlu mengetahui apa yang baik dan yang jahat, karena itu adalah bagian Allah. Yang ketiga, manusia jadi mementingkan diri sendiri. Ia tidak lagi mementingkan terhadap perintah Allah, tapi bagaimana dia untuk mementingkan diri sendiri, yang saat itu dia merasa ketika ia sama seperti Allah, ketika ia menjadi tahu baik dan yang jahat bagi dirinya, kesenangannya tidak lagi mengingat perintah Tuhannya. Itulah yang dilakukan oleh manusia, yang dipikirkan manusia sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Anak-anakku, setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Demikian juga kita pasti ada akibatnya. Akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak lagi dapat bertemu dengan Allah. Mereka yang tadinya bergaul dengan Allah di Taman Eden rusak karena dosa. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik di dalam diri seseorang, seperti racun yang mematikan seluruh sistem di dalam diri kita. Hati kita mulai tergoda oleh dosa,
Sifat alam mulai rusak, kita terbebani dengan rasa bersalah dan damai sejahtera hilang dari manusia. Yang ketiga, rusaknya manusia dengan alam ketika dosa berkuasa atas hidup kita. Hubungan manusia dengan sesama alam lebih rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan juga di antara bangsa-bangsa. Manusia menghadapi kematian secara romawi. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidak, anak-anakku. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Tentu tidak. Karena manusia itu butuh penolong. Hanya Allah penolongnya. Manusia untuk keluar dari dosa-dosanya. Manusialah yang memberontak kepada Allah. Maka Allah yang dapat memendamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan manusia harus mengalami pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat adalah berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah kepada kehidupan baru, yaitu kehendak Allah. Untuk masalah pertobatan, kita harus kembali di dalam pertemuan berikutnya, anak-anakku. Kesimpulan pembelajaran kita di hari ini sebagai berikut. Dosa adalah perbuatan manusia yang pemberontak. Itu menyebabkan hubungan antara Allah dari manusia menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Karena itu manusia perlu mengakui dosanya dan bertobat, yang sungguh akan menghasilkan pemulihan, pengampunan, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Demikian materi dosa dan pertobatan kita di saat ini. Sebelum kita berpisah, mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar satu topik tentang manusia jatuh ke dalam dosa dan membuat kami sebagai keturunan manusia telah berkontaminasi oleh dosa. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau memampukan kami agar kami mampu melakukan tiap godaan yang ada sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa dan kami senantiasa jalan menurut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.